Sebenarnya penyakit hasud ini penyakit atau dosa yang paling bodoh. Biasanya perbuatan dosa itu kita beruntung, yang kita dosai merasa rugi. Taruh misalkan kita mencuri, dosa, kita beruntung dapat duit, yang kita dosai atau kita zalimi atau yang kita curi dia ngerasa rugi. Mungkin zalim, kita memukul, kita menjadi puas, yang kita pukul menjadi hancur. Itu biasanya dosa seperti itu. Beda halnya dengan penyakit hasud. Kalau penyakit hasud udah dosa, ya, yang hancur bukan sekedar yang kita hasuti, tapi diri kita juga bisa hancur. Makanya sebagian ulama mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbah bil madlum minal hasid. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat orang itu zalim, tapi dia mendapatkan kerugian seperti yang dizalimi. Apa itu? Ya, penyakit hasud tersebut. Masih kita terus membahas tentang akar daripada penyakit hati. Bagaimana kemarin kita bahas tentang bahayanya al-kibru, sombong. Kemudian bahaya daripada ar-riya, suka menunjukkan amalnya kepada manusia. Kemudian yang ketiga terakhir akan kita bahas penyakit hati yang parah, yaitu namanya al-hasad. Hasad itu secara simpel adalah tamanni zawalin ni'mah an sahibiha. Berangan-angan berharap akan segera lenyap sebuah nikmat yang diterima oleh saudaranya. Jadi kalau punya saudara dapat nikmat, angan-angannya kapan itu nikmat akan hilang. Tapi kalau saudaranya dapat nikmat, kemudian dia tidak berharap akan hilang. Dia tidak berharap adanya nikmat kepada teman tersebut. Cuman dia juga pengen seperti dia. Maka itu namanya adalah ghibthah. Ghibthah ini baik. Dia tidak berharap saudara yang dapat nikmat itu nikmatnya segera lenyap, tapi dia kepingin seperti dia. Bahkan ini adalah karakter daripada orang mukmin. Tapi kalau hasud bukan seperti itu. Pokoknya nikmat itu ya apa caranya lenyap daripada saudaranya. Nah, ini adalah sesuatu penyakit yang sangat dilarang di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Kenapa demikian? Karena secara tidak sadar dengan hasud Anda telah menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda telah menyelisih terhadap Allah di dalam kekuasaannya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah memberikan sebuah nikmat kepada sebagian hamba dengan satu nikmat, ya, tidak bisa diragukan lagi, memang Allah menghendakinya. Nikmat yang diterima hamba itu adalah kehendaknya Allah, keinginan Allah, pilihan Allah. Tidak ada orang yang bisa memaksa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada seorang hamba kemudian dia pengen menentang, menulayani terhadap keinginan Allah, berarti dia telah asa'a al-adab,
dia sedang kurang ajar kepada Allah. Bahasa kita su'ul adab. Kalau kurang ajar, hati-hati, Allah akan menyiksa kepada Anda. Ya, kemudian hasad itu ada dua jenis. Ada kalanya orang hasad itu seputar urusan duniawiyah. Seperti saudara kita mendapatkan duit, saudara kita terangkat derajatnya, terangkat status popularitasnya, kita merasa iri. Kenapa? Karena hasad di situ adalah hasad yang paling rendah. Harusnya kalau orang diuji dengan duit, dengan kepangkat, dengan kedudukan, Anda merasa kasihan. Kasihan ya, dia diuji dengan banyak harta. Betapa banyak dengan kedua hal itu, harta dan kedudukan. Untuk orang yang gak punya iman, untuk orang yang gak punya agama, justru menjerumuskan dia kepada neraka Allah, amarah Allah. Harusnya Anda merasa kasihan, atau minimal Anda tidak perlu merasa iri, hasad, tapi Anda berterima kasih kepada Allah, di mana Allah telah selamatkan Anda daripada ujian tersebut. Tidak sedikit orang bisa lolos melalui ujian harta dan kekayaan dan juga kedudukan. Oleh karena daripada itu, ya, jangan malah hasad, tapi justru malah alhamdulillah. Kemudian ada kalanya hasad itu untuk urusan akhirat, seperti ilmu, seperti salah, seperti kebaikan amal, kelurusan di dalam berfikir, semangatnya untuk mencocoki dari berbagai macam kebaikan. Kalau Anda iri kepada urusan akhirat, ya Anda benar ini. Kenapa? Harusnya alhamdulillah juga. Masih ada beberapa orang yang mencocoki kepada Anda di dalam semangat mencari ilmu, di dalam semangat menyebar ilmu dengan berdakwah, di dalam semangat dia bagaimana supaya masjid menjadi ramai penuh dengan kegiatan ibadah, jamaahnya, kajiannya, dan sebagai macam kegiatan ibadahnya. Harusnya Anda merasa senang. Kenapa? Ada yang membantu kepada urusan Anda. Harusnya Anda merasa girang. Kenapa? Karena ada beberapa orang yang juga mengambil sebuah tugas seperti Anda. Yang perlu kita ketahui, al-mu'min kasirun bi akhih. Seorang mukmin akan menjadi kuat dan tambah mantap ketika dia dibantu dengan saudaranya. Berarti ibaratnya tugas mengajak orang baik, tugas melaksanakan perintah Allah, itu bukan tugas kita saja, tugas semua umat Muhammad SAW. Kalau sudah banyak orang yang mengambil tugas tersebut, harusnya kita merasa senang. Kenapa? Karena kita merasa terbantu. Ya, berarti dari sini harusnya kita senang secara batin dan kita bersungguh-sungguh secara zahir untuk bagaimana kita bisa kumpulkan banyak manusia kembali ke jalannya Allah. Dia sibuk dengan mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah kita bersungguh-sungguh ngajak orang kembali kepada Allah untuk mentaati Allah, maka jangan kemudian Anda berpikir orang yang ada Anda ajak harus secara kemuliaan dan ibadah di bawah Anda. Jangan. Harus secara keutamaan di bawah Anda, jangan. Wala yubali afadaluhu am fadalahum. Kalau sudah Anda memberikan sebuah jalan, memberikan sebuah petunjuk supaya orang bisa ibadah kembali kepada Allah, kemudian dia lebih semangat daripada Anda, alhamdulillah. Kemudian dia lebih mulia, lebih terangkat daripada Anda, alhamdulillah. Ini bukan urusan kita. Yang jelas kita mengajak. Apakah di kemudian hari mereka mengungguli kepada kita atau kita mengungguli kepada mereka, semuanya adalah merupakan rezeki daripada Allah Subhanahu
wa ta'ala yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berkehendak mengkhususkan rahmat dan belas kasihnya kepada siapapun yang Allah kehendaki. Coba perhatikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit hasad itu sudah muncul sejak zaman dahulu kala. Penyakit hasad inilah yang bisa menghancurkan banyak orang-orang yang ahli ibadah karena nggak ada ilmu, atau bahkan ahli ilmu daripada orang-orang Yahudi. Allah katakan di dalam Al-Quran, wadda kasirun min ahli kitabi ayyaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Tuh lihat ahlul kitab. Allah menyebut mereka pakar kitab. Siapa mereka? Al-Yahud wan Nasara. Kenapa disebut dengan pakar kitab? Karena mereka lebih dahulu paham tentang kitab Taurat dan Injil. Sebelumnya orang-orang kafir Quraisy mereka hanya dikenal dengan al-ummi, nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Mayoritas mereka penyembah berhala. Mereka lebih dulu paham dengan Taurat, dengan Injil. Ya, cuman wadda kasirun min ahli kitab, banyak daripada ahli kitab yang justru mereka lebih dulu punya ilmu. Apa? Namun mereka merasa senang dan girang kalau seandainya kalian para sahabat Nabi bisa murtad lagi setelah iman kalian. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim. Itu muncul karena sifat hasad daripada mereka ahlul kitab, min ba'di ma tabayyan lahumul haq, bahwa mereka sebenarnya menyadari yang benar adalah sisi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'fu wasfahu hatta ya'jallahu bi amrih. Maka kita tidak perlu menanggapi mereka. Maafkan mereka, jangan terlalu ditanggapi daripada mereka sampai Allah nanti akan memberikan keputusannya. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah atas segala sesuatu mampu. Masih banyak lagi ayat-ayat yang bagaimana menceritakan tentang madarat, bahaya daripada itu penyakit hasad yang menimpa kepada manusia zaman dahulu. Berarti menjadi peringatan kepada kita saat ini. Jelas dalam satu hadis Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam hadisnya, la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Jangan saling benci kalian, jangan saling hasad kalian, jangan saling ungkur-ungkuran kalian. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Hendaknya kalian menjadi hamba Allah yang bersaudara. Hendaknya kamu menjadi hamba Allah yang bersatu. Wala yahillu lil muslimin ayhjur akhahu fawqa salasati ayyam. Tidak boleh orang Islam mendiami saudara Islamnya lebih daripada 3 hari. Jadi jelas, ya, hasad jangan dipelihara. Hasad ini penyakit yang bagaimana dalam riwayat Abu Dawud, Sayyidina Abu Hurairah mengatakan, iyyakum wal hasad. Hati-hati, jangan sampai kamu kena penyakit hasad. Kenapa? Beliau Sayyidina Abu Hurairah menyampaikan satu hadis daripada Nabi, fa innal hasad yaqulu al hasanat kama ta'kulun naru al hatab. Karena sesungguhnya hasad dengan cepat dan kilatnya akan membakar dan menghabiskan semua amal kebaikan kamu secepat kilat api menghabiskan daripada kayu bakar. Kita punya kayu bakar beratus-ratus gudang, tapi kalau ada api tidak segera kita padamkan, nggak nunggu 1 tahun akan segera menjadi abu, musnah, sirna, tidak ada nilainya, tidak bisa kita ambil manfaatnya. Demikian amal, sejuta amal, sejuta kebaikan, sejuta daripada sedekah, tapi penyakit hasad ada pada diri kita, kemudian tidak segera kita tanya apa solusinya. Kalau dalam mata ini ada masalah, kita segera datang ke dokter. Kalau dalam tubuh kita ini ada masalah, tangan terkelupas kulitnya dan sebagainya, kita akan segera datang kepada pakarnya. Tapi ketika ada penyakit hati
yang ketika masalah itu tidak segera kita atasi, efeknya bukan sekedar di dunia saja, efeknya adalah abadul abad akhirat. Tapi kita terlihat santai, kita terlihat tidak seperti punya masalah, kita terlihat seperti tidak ada beban, padahal kamu cuman mungkin memiliki daripada notanya, kita mungkin cuma memiliki daripada datanya bahwa kita pernah beramal ini dan itu, akan tetapi ternyata data itu, amal itu hanya tinggal data, namun amalnya udah dibakar daripada diri kita sendiri, penyakit kita sendiri. Ini Nabi udah menjelaskan akan secepat kilat membakar amal kita itu penyakit hasud, seperti api akan menghabiskan, melalap daripada kayu bakar. Ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena daripada itu dikatakan kullul adawah turja imatatuha. Kalau ada orang memusuhi kepada kita, bisa kita menyelesaikan. Anda berharap dia tidak lagi memusuhi kita? Bisa. Anda berharap dia tidak lagi menentang kita? Mampu Anda. Kecuali sebuah permusuhan yang dibangun karena penyakit hasad. Iya, kecuali sebuah permusuhan yang dibangun karena penyakit iri. Kenapa? Penyakit itu sulit sekali untuk diselesaikan. Anda berbuat baik, maka Anda dicurigai. Anda berbuat buruk, maka dia, wah ini kesempatan saya untuk menjatuhkan kepada kita. Maka daripada itu, ya, bagaimana Allah mengajarkan kepada kita sebuah doa supaya penyakit itu kita minta kekuatan Allah lenyap daripada kita. Allah katakan di dalam Al-Quran, wa min syarri hasidin idza hasad. Ya Rabb, senantiasa jaga kepada kita dari keburukan orang-orang yang hasad kepada kita, idza hasad, di saat dia menjalankan itu penyakit hasadnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sampai ulama mengatakan sebenarnya penyakit hasad ini penyakit atau dosa yang paling bodoh. Biasanya perbuatan dosa itu kita beruntung, yang kita dosai merasa rugi. Taruh misalkan kita mencuri, dosa, kita beruntung dapat duit, yang kita dosai atau kita zalimi atau yang kita curi dia merasa rugi. Mungkin zalim, kita memukul, kita menjadi buas, yang kita pukul menjadi hancur. Itu biasanya dosa seperti itu. Beda halnya dengan penyakit hasud. Kalau penyakit hasud udah dosa, ya, yang hancur bukan sekedar yang kita hasuti, tapi diri kita juga bisa hancur. Makanya sebagian ulama mengatakan, ma ra'aitu zaliman asbah bil madlum minal hasid. Sesungguhnya saya tidak pernah melihat orang itu zalim, tapi dia mendapatkan kerugian seperti yang dizalimi. Apa itu? Ya penyakit hasad tersebut. Karena penyakit hasad ini, Masya Allah, dikatakan dalam satu qasidah ini, ya, isbir alal hasadil hasud fa inna sabraka qatiluh. Kalau ada orang hasad kepada kita, maka tidak perlu Anda lawan, cukup Anda bersikap sabar saja. Misal sama nusane lancar dihasuti, kono sahabat dino moro medukun iki. Ya medukun iki nggo duit apa mboten? Halo. Delala salah dukun di proyek sampean. Wes iki sing mbok pekeli beres. Sarate NMAX itu. Delala ora beres. Bodoh ini. Ya, Anda membuat sebuah masalah, Anda datang ke sana, Anda habis semuanya. Isbir ala hasadil hasad.
Sampai sabar aja dah. Kalau ada orang hasud kepada kita, fa inna sabraka qatiluh, karena kesabaran kamu bisa membunuh kepada itu orang yang hasud kepada Anda. Kok bisa? Kannari ta'kul nafsaha idza lam tajid ma ta'kuluh. Hasud itu seperti api. Api itu karakternya dia minta dikasih makan. Kalau ada orang hasud kepada kita, kita lawan hasudnya, sama dengan api Anda kasih kayu bakar. Sama dengan api Anda kasih makanannya. Apinya bukan padam tapi semakin menjadi-jadi. Iya, apinya semakin menjadi-jadi. Namun bagaimana? Tadi Anda disuruh sabar. Kalau Anda sabar, api tidak perlu Anda lawan. Iya, api itu tidak perlu Anda lawan. Dia akan bingung mencari makanannya. Kalau nggak ada, justru dia akan memakan badannya sendiri. Kenapa hasud seperti api? Tiang hasud niku tenggeru dodone panas niku mboten. Halo. Tambah sampean ketok awake seger, duwite oke. Iya, sampean ketok sehat, sampean guyang-guyu. Obahe lunga mulih nggo jajan rong kresek niku cara nginceng kok cendilo tambah panas betul. Kurang ajar ngono nggih. Panas terus niku. Terus kemudian ya sudah, jangan Anda sikapi kono menteleng pependeling genti. Wah, iki. Tidak perlu Anda sikapi. Kono menteleng sampean gaene ra ono iki gak panas. Dipendel wangi panas lho. Dipendel yang panas lho betul. Awalnya sire mboten bales tapi suwi-suwi. Golek boto ya. Agak. Jadi nggak perlu kita balas. Hancur sendiri udah. Siapa orang yang tidak dihasuti? Nabi Muhammad dihasuti, sahabat dihasuti, Imam Ghazali, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis, bahkan difitnah. Dibuatkan sebuah proyek, seorang wanita yang sudah ditata dikasih duit untuk mengaku kalau dirinya telah dizinai oleh Sayyidina Imam Ahmad ibnu Hanbal. Kalau bahasa kita, ada orang hasud kepingin membunuh karakter daripada beliau Al-Imam Ahmad ibnu Hanbal. Tapi beliau bagaimana menghadapi itu semuanya? Yang jelas Pak, dikatakan kullu ni'matin mahsud. Kalau Anda hidup penuh dengan nikmat, jangan mimpi tidak ada orang yang hasud kepada Anda. Gak ada nikmat yang tidak ada yang hasud kepada kita. Kalau Anda ingin hidup tanpa dihasuti sama orang, mungkin kita menjadi orang gila dulu. Tapi kalau sama gendeng, udah belayu, laki kabeh, wah jempol ini. Gak ada yang rasa hasut sama kita. Tapi kalau Anda grafiknya naik, segi finansial, segi popularitas, segi ini, segi itu, pasti orang nyari-nyari nanti. Oleh karena daripada itu, Masya Allah, ini banyak kisah sebenarnya. Ya, bagaimana orang-orang itu yang menghasuti justru dia hancur sendirinya. Dah yang jelas, bersikap sabarlah kepada orang yang sejenak mungkin telah menghasuti kepada kita. Dan jangan mimpi hidup tanpa ada orang yang hasud. Ada seseorang selalu dia pindah-pindah rumah. Kenapa? Setiap punya rumah ada tetangga yang baru menghasut kepadanya. Pindah rumah lagi, demikian terus seperti itu. Sampai akhirnya gimana ya? Saya punya rumah, nggak punya musuh, nggak punya orang hasut kepada saya. Maka dituntun orang tersebut kepada sebuah makbarah, tempat pemakaman manusia. Dikasih tahu, kalau tetangga kamu pandoso, patoan seperti ini ya, tetangga kamu sudah kuburan seperti ini, maka nggak ada yang hasut. Semuanya udah urusannya masing-masing. Semoga Allah berikan kesabaran kepada kita semuanya. Amin. Amin. Alhamdulillah. Mungkin ada pembahasan.